Mauro Zijlstra, pemain FC Volendam U21 ungkap proses naturalisasi untuk timnas Indonesia. Pemain muda berbakat dari FC Volendam U21, Mauro Zijlstra, akhirnya memberikan kabar terbaru mengenai proses naturalisasinya untuk membela tim nasional Indonesia. Kabar ini semakin memperkuat spekulasi bahwa Zijlstra, yang memiliki garis keturunan Indonesia, akan segera bergabung dengan skuad Garuda. Meski belum sempat berfoto dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang sering menjadi simbol formalitas dalam proses naturalisasi, Zijlstra mengonfirmasi bahwa ia sedang dalam tahap pengurusan dokumen-dokumen penting. Dalam sebuah wawancara yang dikutip dari kanal YouTube Voetbal Premier, Mauro Zijlstra dengan tegas mengakui bahwa ia sedang menjalani proses tersebut. "Ya, saya tengah menjalani proses naturalisasi. Itu istilah yang mereka gunakan," ujarnya. Meskipun pernyataannya terdengar singkat, namun konfirmasi ini memberikan harapan besar bagi penggemar sepak bola Indonesia yang sudah lama menanti kedatangan pemain-pemain baru untuk memperkuat timnas. Zijlstra, yang lahir dan besar di Belanda, memiliki darah Indonesia dari garis keturunannya. Kualitasnya sebagai pemain muda sudah diakui di kancah sepak bola Eropa, terutama setelah ia tampil impresif bersama FC Volendam U21. Kemampuannya di lapangan, terutama sebagai gelandang serang, membuatnya dianggap sebagai prospek masa depan yang menjanjikan. Kehadiran pemain berdarah Indonesia-Belanda di kancah internasional telah menjadi fenomena yang kian umum, dan Zijlstra bisa menjadi tambahan penting bagi skuad timnas Indonesia. Meski begitu, proses naturalisasi tidak serta-merta selesai dalam waktu singkat. Zijlstra harus melalui sejumlah prosedur administrasi yang melibatkan pemerintah Indonesia serta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI. Proses ini biasanya mencakup verifikasi dokumen, permohonan kewarganegaraan, serta persetujuan dari beberapa pihak terkait, termasuk Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Imigrasi. Namun, dengan adanya konfirmasi dari pihak Zijlstra sendiri, hal ini mengindikasikan bahwa tahapan tersebut sedang berjalan. Dalam beberapa bulan terakhir, PSSI di bawah pimpinan Erick Thohir memang aktif mencari talenta-talenta diaspora untuk memperkuat timnas Indonesia. Proses naturalisasi ini dinilai sebagai salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kualitas tim di level internasional. Beberapa nama besar seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama sudah lebih dulu menyelesaikan proses ini dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi timnas. Antusiasme para supporter pun kian terasa. Media sosial ramai dengan dukungan dan harapan agar proses naturalisasi Mauro Zijlstra bisa berjalan lancar. Publik sepak bola Indonesia tentu berharap bahwa pemain-pemain berbakat seperti Zijlstra bisa membawa angin segar bagi prestasi timnas yang tengah berjuang untuk meraih hasil maksimal di berbagai kompetisi, termasuk Piala Dunia U20 dan Piala AFF. Meskipun belum ada pernyataan resmi dari PSSI mengenai perkembangan lebih lanjut, publik tetap menunggu dengan harapan besar. Jika semua berjalan sesuai rencana, Mauro Zijlstra bisa saja bergabung dengan rekan-rekan barunya di timnas Indonesia dalam waktu dekat. Proses naturalisasi ini tidak hanya menjadi langkah penting bagi Zijlstra secara pribadi, tetapi juga sebagai bagian dari strategi jangka panjang PSSI dalam membangun tim nasional yang kompetitif di kancah internasional. Seiring dengan proses tersebut, Zijlstra berpotensi menjadi bintang baru yang akan mewakili Indonesia di berbagai ajang bergengsi di masa mendatang. Eliano Reijnders siap dinaturalisasi. Presiden Jokowi segera tanda tangani surat, timnas Indonesia bersiap hadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi Eliano Reijnders, pemain sepak bola keturunan Belanda, kini semakin mendekati kenyataan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo dijadwalkan menandatangani surat permohonan naturalisasi Reijnders pada hari ini. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan timnas Indonesia jelang laga penting melawan Bahrain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 10 Oktober mendatang. Kehadiran Eliano Reijnders diharapkan bisa memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat lini tengah timnas Indonesia, yang saat ini tengah berada dalam performa yang menjanjikan. Pemain yang saat ini bermain di Liga Belanda memiliki kemampuan bermain sebagai gelandang serba bisa dengan visi permainan yang baik,
sehingga diharapkan bisa menjadi pembeda dalam pertandingan-pertandingan penting ke depan. Erick Thohir menyatakan bahwa proses naturalisasi Eliano Reijers merupakan bagian dari upaya PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia dengan mendatangkan talenta berbakat yang memiliki keturunan Indonesia. Hari ini, surat permohonan naturalisasi untuk Eliano Reijers akan ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Kami berharap proses ini bisa segera selesai agar Reijers bisa segera bergabung dan membantu timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Thohir dalam pernyataannya kepada media. Proses naturalisasi Reijers datang pada saat yang tepat, mengingat timnas Indonesia baru saja mencatatkan hasil yang sangat positif dalam pertandingan Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda berhasil menahan imbang dua kekuatan besar sepak bola Asia, Arab Saudi dan Australia, dalam laga yang penuh tekanan. Hasil imbang tersebut memberikan dorongan moral yang besar bagi skuad asuhan pelatih Shin Tae-yong, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri untuk menghadapi laga-laga berikutnya. Performa luar biasa timnas Indonesia ini menunjukkan peningkatan signifikan dari segi permainan dan strategi. Para pemain tampil dengan disiplin dan determinasi yang tinggi, mampu mengimbangi tim-tim yang memiliki pengalaman lebih di pentas internasional. Hasil ini juga menjadi sinyal bahwa Indonesia semakin kompetitif dan siap untuk bersaing di level tertinggi. Dalam persiapan menghadapi pertandingan melawan Bahrain, pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah menyiapkan taktik yang cermat dan sesuai dengan karakteristik lawan. Bahrain, yang dikenal memiliki permainan cepat dan fisik, tentu menjadi tantangan tersendiri bagi skuad Garuda. Namun, dengan kejelian strategi yang dimiliki Shin, serta dukungan dari para pemain yang sudah beradaptasi dengan gaya bermainnya, timnas Indonesia diyakini mampu meraih hasil maksimal. Shin Tae-yong, yang selama ini dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan taktik modern dan fleksibel, mengungkapkan bahwa dirinya sudah mempersiapkan skuad secara menyeluruh untuk menghadapi Bahrain. Kami telah mempelajari gaya permainan Bahrain, dan tim sudah siap secara fisik maupun mental. Hasil positif melawan Arab Saudi dan Australia memberikan kepercayaan diri kepada para pemain. Sekarang kami fokus untuk mendapatkan hasil terbaik melawan Bahrain, kata Shin Tae-yong dalam wawancaranya. Kehadiran Eliano Reijers, jika proses naturalisasi selesai tepat waktu, juga akan menjadi salah satu elemen penting dalam strategi Shin Tae-yong. Gelandang ini diharapkan bisa memberikan kreativitas dan stabilitas di lini tengah, yang sangat dibutuhkan dalam laga-laga krusial seperti ini. Reijers dikenal memiliki kemampuan penguasaan bola yang baik, visi permainan yang tajam, serta kemampuan untuk menciptakan peluang bagi rekan setimnya. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bukanlah jalan yang mudah bagi timnas Indonesia. Bergabung di Grup C bersama tim-tim kuat seperti Arab Saudi, Australia, dan Bahrain, setiap poin yang diraih menjadi sangat krusial. Hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia menjadi capaian penting, namun laga melawan Bahrain akan menjadi penentu langkah Indonesia selanjutnya. Kemenangan dalam pertandingan ini akan membuka peluang lebih besar bagi Indonesia untuk melangkah ke tahap berikutnya, mengingat persaingan di Grup C sangat ketat. Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI akan terus memberikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia dalam upaya meraih hasil terbaik. PSSI terus mendukung setiap langkah yang diambil oleh pelatih Shin Tae-yong dan tim. Dengan tambahan pemain berkualitas seperti Eliano Reijers, kami berharap timnas bisa tampil lebih kuat dan meraih hasil maksimal, ujar Thohir. Eliano Reijers adalah pemain keturunan Indonesia yang saat ini bermain di Liga Eropa. Kemampuannya sebagai gelandang serba bisa membuatnya dipandang sebagai sosok yang dapat meningkatkan kualitas permainan Indonesia, terutama dalam penguasaan bola dan transisi dari bertahan ke menyerang. Kehadirannya diharapkan akan memberi dimensi baru dalam permainan timnas Indonesia. Proses naturalisasi Reijers menjadi bagian dari strategi jangka panjang PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia dengan mendatangkan talenta dari luar negeri yang memiliki darah Indonesia. Kehadiran Reijers, bersama para pemain lain, diharapkan dapat membawa Indonesia lebih kompetitif di ajang internasional, termasuk dalam upaya menuju Piala Dunia 2026. Dengan segera ditandatanganinya surat permohonan naturalisasi oleh Presiden Jokowi, langkah Eliano Reijers untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia tinggal menunggu waktu. Jika proses ini berjalan lancar, Reijers akan menjadi aset berharga bagi skuad Garuda dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026, khususnya dalam laga penting melawan Bahrain.
Persiapan matang yang dilakukan oleh pelatih Shin Tae-yong, ditambah dengan performa apik timnas dalam beberapa laga terakhir, menjadi modal kuat bagi Indonesia untuk meraih hasil positif. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi berkualitas seperti Eliano Rogers akan semakin memperkokoh skuad Garuda dalam upaya mengamankan tiket menuju Piala Dunia. Kini, harapan masyarakat Indonesia tertuju pada tanggal 10 Oktober mendatang, ketika timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain. Dengan tambahan kekuatan di lini tengah dan strategi taktik yang sudah dipersiapkan, Indonesia siap menghadapi tantangan dan menjaga asa untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Maes Hilgers siap dinaturalisasi. Presiden Jokowi tanda tangani surat permohonan, persiapan jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi pemain keturunan Belanda, Maes Hilgers, semakin mendekati kenyataan. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi bahwa surat permohonan naturalisasi untuk bek FC Twente tersebut akan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, Jokowi, pada hari ini. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat skuad timnas Indonesia jelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Indonesia akan menghadapi Bahrain pada 10 Oktober mendatang. Erick Thohir mengungkapkan bahwa proses administrasi Hilgers sudah mencapai tahap akhir, dan kini hanya menunggu pengesahan dari Presiden. Kami sudah mengajukan semua dokumen yang diperlukan, dan alhamdulillah, prosesnya berjalan lancar. Hari ini, Presiden akan menandatangani surat permohonan naturalisasi untuk Maes Hilgers, kata Erick dalam konferensi pers di Jakarta. Naturalisasi Hilgers menjadi sorotan besar mengingat performanya di Liga Belanda yang impresif, serta kemampuan bertahannya yang kokoh di lini belakang. Kehadirannya di skuad Merah Putih diharapkan mampu memberikan kekuatan tambahan, terutama menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia. Dengan latar belakang bermain di kompetisi Eropa, Hilgers diharapkan bisa memberikan pengalaman baru bagi timnas Indonesia. Jelang pertandingan melawan Bahrain, timnas Indonesia menunjukkan performa yang menggembirakan. Skuad asuhan Shin Tae-yong berhasil menahan imbang dua tim kuat, Arab Saudi dan Australia. Dalam pertandingan melawan Arab Saudi, Indonesia berhasil bermain solid dengan skor akhir 1-1. Sementara dalam laga melawan Australia, timnas mampu bermain imbang 0-0, menunjukkan semangat juang yang tinggi dan peningkatan performa di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Hasil ini menjadi modal positif bagi timnas Indonesia yang akan berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dengan potensi hadirnya Maes Hilgers di lini belakang, diharapkan kekuatan pertahanan Indonesia semakin solid, terutama menghadapi tim-tim yang lebih kuat secara fisik dan taktik seperti Bahrain. Hilgers, yang memiliki pengalaman bermain di Liga Belanda, diakini mampu membantu mengorganisir pertahanan sekaligus memberikan kepercayaan diri lebih bagi pemain muda Indonesia di lapangan. Proses naturalisasi Maes Hilgers mendapat dukungan penuh dari pemerintah, terutama dengan adanya sinergi antara PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Erick Thohir menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari program jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sepak bola nasional, serta menjadikan Indonesia lebih kompetitif di kancah internasional. Naturalisasi bukan sekadar menambah pemain, tetapi lebih kepada strategi membangun kekuatan yang solid di timnas Indonesia. Kami berterima kasih kepada pemerintah, terutama Presiden Jokowi, yang terus mendukung perkembangan sepak bola di Indonesia, ujar Erick. Sementara itu, Hilgers sendiri telah menyatakan keinginannya untuk membela timnas Indonesia. Bek berusia 22 tahun ini merasa bangga bisa mendapatkan kesempatan bermain untuk tanah kelahiran nenek moyangnya. Saya sangat antusias dan tidak sabar untuk segera bergabung dengan timnas Indonesia. Saya ingin memberikan yang terbaik dan membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi, ungkap Hilgers dalam wawancara sebelumnya. Meski hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia menjadi prestasi yang patut dibanggakan, timnas Indonesia masih harus bekerja keras untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Babak ketiga kualifikasi akan mempertemukan tim-tim kuat di kawasan Asia, dan Bahrain akan menjadi ujian pertama bagi Indonesia dalam perjalanan panjang menuju panggung terbesar sepak bola dunia. Dengan adanya pemain berkualitas seperti Hilgers dan pelatih berpengalaman seperti Shin Tae-yong, harapan tinggi tertuju pada timnas Indonesia untuk bisa melangkah lebih jauh. Namun, tantangan di depan tetap berat, mengingat banyaknya lawan-lawan kuat yang akan dihadapi. Kini,
Perhatian seluruh pecinta sepak bola Indonesia tertuju pada proses naturalisasi Maes Hilgers. Jika semua berjalan sesuai rencana, bek kelahiran Amersfoort, Belanda ini akan segera bergabung dengan skuad Garuda dan memperkuat timnas dalam laga-laga krusial yang menanti di depan. Dengan dukungan penuh dari pemerintah, PSSI, dan masyarakat, harapan akan kebangkitan sepak bola Indonesia semakin besar. Naturalisasi Hilgers hanyalah satu langkah dalam perjalanan panjang menuju cita-cita besar membawa timnas Indonesia ke pentas Piala Dunia 2026. Alasan kenapa naturalisasi Jairo Riedewald penting untuk mematangkan taktik ST di timnas Indonesia, dua hal ini jadi kunci. Jairo Riedewald menjadi topik hangat dalam beberapa waktu terakhir terkait kemungkinan dia menjalani naturalisasi guna memperkuat timnas Indonesia. Ia membuat gempar warganet lantaran memasang bendera Indonesia di bio akun Instagramnya, Riedewald. Santer dirumorkan, Jairo Riedewald akan menjalani naturalisasi guna memperkuat timnas pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran pemain berdarah Belanda Suriname Indonesia yang malang melintang di Liga Primer Inggris dan kompetisi lain di Eropa akan menambah dimensi permainan timnas. Terutama dalam hal taktik dan strategi yang diterapkan oleh pelatih Shin Tae-yong. Berikut alasan kenapa Jairo Riedewald adalah kepingan puzzle terakhir Shin Tae-yong untuk membuat timnas semakin gacor. Sebagai penyempurna fleksibilitas taktik Shin Tae-yong. Shin Tae-yong dikenal dengan fleksibilitas taktisnya. Ia kerap menggunakan formasi 4-4-2 atau 4-2-3-1 dengan transisi cepat antara bertahan dan menyerang. Dalam formasi ini, Jairo Riedewald, yang memiliki kemampuan bermain sebagai gelandang bertahan, bek tengah, atau bek kiri, akan menjadi pemain kunci. Kemampuannya dalam melakukan pressing dan mengalirkan bola dengan cepat ke pemain yang lebih kreatif bisa menyeimbangkan pertahanan dan serangan timnas. Jairo dianggap sebagai percepat transisi permainan. Jairo Riedewald dapat ditempatkan sebagai gelandang bertahan dalam formasi 4-2-3-1, di mana ia akan bertindak sebagai penghubung antara lini belakang dan lini tengah. Dengan kemampuan defensif yang solid dan pengalaman di liga-liga Eropa, ia bisa memberikan stabilitas di lini tengah serta menjadi titik awal serangan balik cepat. Tentu, ini sesuai dengan gaya permainan yang diusung Shin Tae-yong. Selain itu, Jairo juga bisa ditempatkan sebagai bek tengah dalam skema 3 bek, memberikan fleksibilitas tambahan bagi tim. Jam terbang tinggi di liga tersulit Eropa. Indonesia membutuhkan pemain dengan pengalaman dan kualitas seperti Jairo untuk menghadapi lawan-lawan berat di kompetisi internasional. Hal itu dimiliki Jairo Riedewald. Ia diketahui telah bermain di Crystal Palace sejak 2017 hingga akhirnya hijrah ke Royal Antwerp di awal musim ini. Kemampuan Jairo dalam membaca permainan, tackle bersih, dan distribusi bola yang presisi juga akan sangat membantu timnas dalam mengontrol tempo pertandingan. Dimensi baru untuk timnas Indonesia. Bayangkan Jairo Riedewald bermain di lini tengah bersama Tom Haye dan Nathan Choeaon. Nathan dan Tom Haye bakal lebih leluasa berkreasi dengan kehadiran pemain jangkar seperti Jairo. Pengalaman dan fleksibilitas Jairo dalam berbagai posisi defensif akan sangat diperlukan untuk meningkatkan performa tim. Terutama dalam pertandingan-pertandingan internasional yang menuntut strategi matang dan eksekusi yang presisi. Kabar terbaru, akhirnya Elkan Bagot langsung dipanggil Shin Tae-yong untuk bermain di timnas Indonesia jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, gantikan Jordi Amat yang absen karena cedera. Kabar baik datang untuk para penggemar sepak bola Indonesia. Bek muda bertalenta, Elkan Bagot, akhirnya mendapat panggilan dari pelatih tim nasional, Shin Tae-yong, untuk memperkuat timnas Indonesia dalam persiapan menghadapi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagot dipanggil untuk menggantikan peran penting yang ditinggalkan oleh Jordi Amat, yang harus absen akibat cedera yang dialaminya baru-baru ini. Kehilangan Jordi Amat merupakan pukulan telak bagi timnas Indonesia. Amat, yang telah menjadi pilar utama di lini belakang sejak dinaturalisasi pada tahun 2022, mengalami cedera dalam pertandingan liga terakhirnya bersama klubnya di Malaysia.
Cedera ini cukup serius sehingga memaksanya untuk menepi dari lapangan hijau dalam jangka waktu yang tidak singkat. Absennya Ahmad meninggalkan lubang besar di jantung pertahanan Garuda, yang membutuhkan pengganti dengan kualitas dan pengalaman yang sepadan. Di tengah situasi yang penuh tantangan ini, Elkan Bagot muncul sebagai harapan baru. Pemain yang kini berusia 21 tahun ini telah menunjukkan performa gemilang bersama klubnya, Ipswich Town, di Liga Inggris. Posturnya yang menjulang setinggi 194 cm, serta kemampuannya dalam duel udara dan membaca permainan, membuat Bagot menjadi sosok yang ideal untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Ahmad. Panggilan ini menjadi momentum penting bagi Bagot, yang sebelumnya sempat absen dalam beberapa kesempatan karena berbagai alasan, termasuk cedera dan komitmen klub. Namun, kini dengan kondisi fisik yang prima dan pengalaman bermain di salah satu liga paling kompetitif di dunia, Bagot siap untuk memberikan kontribusi maksimal bagi timnas Indonesia. Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang dikenal dengan disiplin tinggi dan visi strategisnya, menyatakan keyakinannya terhadap kemampuan Elkan Bagot. Dalam konferensi pers terbaru, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa Bagot memiliki semua yang dibutuhkan untuk membantu timnas Indonesia mencapai hasil terbaik di kualifikasi Piala Dunia mendatang. Saya sangat senang bisa memanggil Elkan untuk bergabung dengan tim. Dia adalah pemain muda yang penuh potensi dan memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk bersaing di level internasional. Kehadirannya akan sangat vital bagi stabilitas lini pertahanan kami, terutama mengingat absennya Jordi Amat, ujar Shin Tae-yong. Pelatih berusia 53 tahun itu juga menambahkan bahwa ia percaya Bagot bisa segera beradaptasi dengan gaya permainan timnas Indonesia, mengingat pengalamannya yang sudah cukup matang di kompetisi Inggris. Elkan sudah bermain di liga yang sangat kompetitif, dan saya yakin dia bisa beradaptasi dengan cepat di tim ini. Dia memiliki mentalitas kuat dan keinginan besar untuk membela Indonesia, dan itu yang paling penting, tambah Shin Tae-yong. Elkan Bagot sendiri merespons panggilan ini dengan antusiasme yang tinggi. Dalam pernyataannya melalui akun media sosialnya, Bagot menyatakan rasa bangga dan siap untuk memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Saya merasa terhormat dan bangga bisa kembali dipanggil untuk membela timnas Indonesia. Ini adalah kesempatan besar dan saya akan berjuang sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik di lapangan, tulis Bagot. Bek muda ini juga mengungkapkan bahwa dirinya selalu siap kapanpun dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia, dan panggilan ini adalah bentuk nyata dari komitmennya untuk negara. Saya selalu siap kapanpun negara memanggil. Bermain untuk Indonesia adalah sebuah kebanggaan, dan saya akan memberikan 100% usaha saya untuk tim ini, tambahnya. Dengan bergabungnya Elkan Bagot, timnas Indonesia kini memiliki amunisi baru yang diharapkan bisa memperkokoh lini belakang dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia yang tergabung dalam grup berat bersama beberapa negara unggulan, membutuhkan pertahanan yang solid untuk bisa bersaing dan menjaga asa lolos ke putaran final Piala Dunia. Para pendukung timnas Indonesia tentunya berharap Bagot bisa tampil maksimal dan memberikan kontribusi besar bagi tim. Pengalaman dan kualitas yang dimiliki Bagot diharapkan bisa menjadi salah satu faktor kunci dalam perjuangan Indonesia di kualifikasi ini. Panggilan Elkan Bagot ke timnas Indonesia bukan hanya kabar baik, tetapi juga sebuah tanda kebangkitan dan optimisme baru bagi Garuda. Kehadirannya diharapkan bisa memberikan suntikan semangat dan kualitas yang dibutuhkan oleh tim dalam persiapan menghadapi laga-laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun absennya Jordi Amat menjadi kehilangan besar, timnas Indonesia kini memiliki harapan baru dengan kehadiran Elkan Bagot. Para penggemar sepak bola tanah air tentu akan mendukung penuh Bagot dan seluruh pemain timnas Indonesia dalam perjuangan mereka untuk meraih mimpi besar, yaitu tampil di Piala Dunia 2026. Semua mata kini tertuju pada Elkan Bagot, bek muda yang siap membuktikan diri sebagai salah satu pemain kunci bagi Garuda di pentas internasional. Rumor naturalisasi pemain kian liar, Anthony Matheus dos Santos dikabarkan akan perkuat timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia round 3. Rumor mengenai pemain yang akan menjadi target naturalisasi semakin liar beredar di kalangan pecinta sepak bola Indonesia.
Seperti bola salju, spekulasi tentang nama-nama pemain yang bakal segera diberi kewarganegaraan Indonesia terus bergulir dan semakin besar. Salah satu nama yang belakangan ini santer dikabarkan bakal dinaturalisasi adalah Anthony Matheus dos Santos. Penggawa Manchester United ini menjadi nama terbaru yang disebut-sebut menjadi target operasi senyap PSSI menjelang kualifikasi Piala Dunia Round 3. Anthony Matheus dos Santos, atau yang lebih dikenal dengan nama Anthony, adalah salah satu pemain muda berbakat yang telah menunjukkan performa impresif di Liga Inggris bersama Manchester United. Winger asal Brasil ini dikenal dengan kecepatan, keterampilan dribbling yang mumpuni, dan kemampuan mencetak gol yang tajam. Tidak heran jika namanya mencuat sebagai salah satu target naturalisasi PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Rumor ini muncul setelah PSSI mengumumkan rencana mereka untuk memperkuat skuad timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia Round 3. PSSI telah menyatakan komitmennya untuk mencari pemain-pemain berkualitas yang bisa memberikan kontribusi signifikan bagi timnas. Dengan pengalaman bermain di salah satu liga terbaik di dunia, Anthony dianggap sebagai tambahan yang potensial bagi timnas Indonesia. Sejak kabar ini mencuat, media sosial dan forum-forum sepak bola dipenuhi dengan diskusi mengenai kemungkinan Anthony bergabung dengan timnas Indonesia. Para penggemar sepak bola Indonesia menunjukkan antusiasme dan harapan tinggi akan dampak positif yang bisa diberikan Anthony jika benar-benar dinaturalisasi dan bermain untuk Indonesia. Banyak yang percaya bahwa kehadiran pemain sekelas Anthony bisa meningkatkan performa timnas Indonesia di ajang internasional. Namun, di balik antusiasme tersebut, juga muncul skeptisisme dan kritik dari beberapa pihak. Beberapa pengamat sepak bola mempertanyakan urgensi dan etika dari proses naturalisasi pemain asing, terutama yang tidak memiliki keterikatan langsung dengan Indonesia. Mereka berpendapat bahwa PSSI seharusnya lebih fokus pada pengembangan pemain lokal dan pembinaan usia dini daripada mengandalkan pemain naturalisasi. Di tengah berbagai spekulasi dan perdebatan, PSSI belum memberikan konfirmasi resmi mengenai rumor ini. Pihak PSSI menyatakan bahwa mereka sedang melakukan evaluasi dan seleksi secara ketat untuk memastikan bahwa pemain-pemain yang dinaturalisasi benar-benar dapat memberikan kontribusi maksimal bagi timnas Indonesia. Kami memahami ekspektasi tinggi dari para penggemar, namun proses ini memerlukan waktu dan pertimbangan yang matang, ujar seorang pejabat PSSI yang tidak ingin disebutkan namanya. Sementara itu, Anthony sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait rumor ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut saat ini sedang fokus menjalani musim kompetisi bersama Manchester United. Jika rumor ini benar adanya, maka proses naturalisasi Anthony kemungkinan besar akan melibatkan negosiasi yang kompleks antara berbagai pihak, termasuk klub, agen, dan federasi sepak bola Brasil. Di sisi lain, beberapa pemain naturalisasi sebelumnya telah menunjukkan dampak positif bagi timnas Indonesia. Kesuksesan mereka menjadi salah satu alasan mengapa PSSI terus mengeksplorasi kemungkinan untuk menambah pemain naturalisasi. Menjelang kualifikasi Piala Dunia Round 3, PSSI tentu ingin memastikan bahwa timnas Indonesia berada dalam kondisi terbaik dengan skuad yang kompetitif. Jika Anthony benar-benar bergabung, ini akan menjadi salah satu langkah besar bagi PSSI dalam upaya mereka untuk mencapai hasil terbaik di ajang internasional. Hingga saat ini, para penggemar sepak bola Indonesia hanya bisa menunggu dengan harap-harap cemas mengenai kelanjutan dari rumor ini. Apakah Anthony Matheus dos Santos akan menjadi penggawa timnas Indonesia berikutnya? Hanya waktu yang akan menjawab. Yang pasti, perkembangan ini akan terus menjadi topik hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air.